Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Hasan Basri Kesbini. Saya adalah seorang guru di Madrasah Cendekia Kota Batam, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 1 2025 di LPTK KIN Palangkaraya. Dengan nomor peserta 394 155 003 8076 dan nomor induk mahasiswa 254 267 303 60. Pada hari ini, hari Senin tanggal 12 Mei tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja di madrasah saya, yaitu Madrasah Cendekia Kota Batam. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 10 dengan tema kerjasama dalam Islam, subtema murabahah. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan modul pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Kalau gitu kita absen dulu ya. Ananda Al-Kindi Hadir, Ustaz. hadir ya. Edaspa Hadir, Ustaz. Torik Hadir, Ustaz. hadir. Dafa Hadir. Farkot Hadir, Ustaz. Kianu Hadir. Hafiko Hadir Ustaz. Nisa Hadir Ustaz. Iki Hadir Ustaz. Almira Hadir Ustaz. Azra Hadir Ustaz. Garini Hadir Ustaz. Naila. Hadir Ustaz. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita mulai dengan doa dulu. Ya, tolong saya ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, kita sudah mulai doa. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mendapat barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat untuk kita di hari selanjutnya. Ya. Amin. Sebelum kita mulai materi hari ini, siapa yang masih ingat materi kita pertemuan sebelumnya? Oke, Parkot. Apa yang Parkot ingat dari materi sebelumnya, Parkot? Sebelumnya kita itu belajar tentang kerjasama dalam Islam Ustaz. Yang pertama ada pertanian, yang kedua ada permodalan Ustaz. Pertanian itu terbagi tiga, ada musyaqqah, muzaroah, sama mukhabarah. Sedangkan permodalan itu ada mudharabah, syirkah, dan murabahah Ustaz. Oke, ada kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang kerjasama dalam Islam. Ada kerjasama pertanian dan permodalan. Pertanian ada tiga, musyaqqah, muzaroah, dan mukhabarah. Sedangkan permodalan ada tiga juga. Yang pertama mudharabah, yang kedua syirkah dan murabahah. Mudharabah dan syirkah kemarin sudah kita pelajari. Hari ini kita akan belajar tentang akad murabahah. Siapa yang masih ingat apa itu mudharabah? Coba. Ustaz, Ya. Apa itu mudharabah? jadi perjanjian kerjasama bisnis dalam ekonomi syariah antara dua orang Ustaz. Jadi ada pemilik modal sama pengelola usaha Ustaz. Oke. Kalau syirkah, siapa yang masih ingat syirkah itu apa? Saya Ustaz. Azra. Jadi kerjasama yang dilakukan oleh orang atau lebih yang masing-masing pihak itu mendapatkan untung dan kerugiannya itu dibagi keduanya gitu Ustaz. Oke. Untung dan kerugian dibagi kedua belah pihak. Kalau untung bagi sama-sama, kalau rugi ditanggung bersama. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang murabahah. Apa itu murabahah? Siapa yang pernah dengar istilah murabahah? Belum pernah dengar. Apa itu mudharabah? Oke, kita pelajari tentang. Sebelum kita pelajari murabahah,
kita seperti biasa membaca ayat yang berkaitan dengan materi kita. Hari ini kita baca sama-sama salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 275. Nah, ayat ini menjelaskan tentang murabahah. Ayo sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allahi wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dasma, coba dibaca terjemahan dari ayat yang kita bacakan. Orang-orang yang memakan juga tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyangan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperintahkan dahulu menjadi miliknya urusannya kepada Allah. Siapa yang mengulangi, maka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Oke. Nah, kita belajar murabahah ini ada tujuannya. Tujuan pembelajaran kita tentang murabahah ini yang pertama, kita mampu menjelaskan pengertian dan dasar hukum dari akad murabahah dalam Islam. Kemudian menganalisis perbedaan antara murabahah dan sistem kredit konvensional. Yang ketiga, menerapkan konsep murabahah dalam studi kasus atau simulasi transaksi dan menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjalankan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam. Nah, setelah mempelajari murabahah ini nanti diharapkan tujuan pembelajaran ini dapat kita realisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita paham dan bisa menjelaskan pengertiannya dan bagaimana hukum akad murabahah dalam Islam. Kita mampu menganalisis perbedaan antara murabahah dan sistem kredit dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tumbuh kesadaran dalam hati kita akan pentingnya menjalankan transaksi ekonomi yang berbasis prinsipnya syariah. Itu tujuan pembelajarannya, ya. Sebelum kita masuk ke materi, kita saksikan dulu video bagaimana dahsyatnya riba dalam kehidupan kita. Lihat sini banyak nih wajah-wajah riba. Ada tulisan ini. Benar nggak? Beli motor pakai apa? Cicilnya kemana? Leasing. Itu apa? Riba. Dulu ayat-ayat riba itu turunnya bertahap. Awalnya boleh asal tidak berlipat ganda. Akhirnya Allah turunkan wa halallahu bai'a wa haramu riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Antum tahu para sahabat langsung meninggalkan aktivitas ribawi mereka. Mereka yang suka pinjam duit dibungain, mereka suka pinjam duit dibungain, mereka suka kemudian membisniskan uang, mereka berhenti kemudian meninggalkan riba. Apa kata Nabi? Dosa riba itu ada 73 pintu dosa. Hadis riwayat Muslim. Lihat, 73 pintu. Bayangin pintunya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 73 pintu dosa. Jadi pintunya ada 73. Dosa yang paling kecil, awas Bapak Ibu, hati-hati nih, riba.
Dosa yang paling kecil seperti menzinahi ibu kandungnya sendiri. Zina itu dosa besar. Ini zina sama ibu, dan itu dosa paling. Pertanyaan saya, sahabat dulu, orang-orang Islam zaman dulu, di masa kejayaan Islam, begitu ada ayat wahallahu bai'a wahallahu riba, mereka tinggalkan. Pertanyaan saya, sekarang ayat itu berubah nggak? Tempatnya bergeser nggak? Ayatnya hilang nggak? Pertanyaannya, apakah kita pakai riba? Beli rumah nanti KPR. Sekarang 15 tahun kan? Ya, anak SMA cicilannya berlunas. Beli mobil, leasing, riba. Pinjam ke bank, bank kemudian mencoret pinjaman, kemudian nanti mencicil plus bunga, itu riba. Fatwa MUI, maaf ya, fatwa MUI riba itu haram. Jelas, MUI Republik Indonesia memfatwakan riba itu haram. Kenapa? Karena ayatnya jelas. Wahallallahu bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Riba itu kata Allah, orang yang memakan riba tidak bisa berdiri kecuali seperti orang kerasukan setan, seperti orang penyakit jiwa. Makanya orang makan riba, rumah tangganya tidak akan bahagia, ibadahnya tidak akan khusyuk diterima, doa-doanya tidak akan dijabah. Apa kata Nabi SAW? Seseorang yang badannya berdebu, rambutnya putih, dan dia menengadahkan tangannya, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob. Apa kata Nabi? Bagaimana doanya bisa dijabah? Karena makanannya, pencariannya, pekerjaannya berasal dari harta yang haram. Beda generasi dulu dengan sekarang. Riba diharamkan, mereka langsung stop. Generasi sekarang riba diharamkan, malah dilegalkan. Bahkan diwajibkan. Ada tulisan spanduk tadi di depan sana di jalan, atau jalan mana tadi ada tulisan, hari ini nggak utang, nggak keren. Berarti orang yang keren hidupnya banyak utang. Siapa yang punya utang? Jujur. Ayo saya doain. Ini hebatnya nggak punya utang. Jujur, yang hidupnya ada hutangnya. Ada hutangnya. Allah Akbar. Ini wajah-wajah banyak utang. Ini yang nggak ngaku benar nggak punya utang ya? Allah Akbar. Saya doakan tahun ini hutangnya lunas semua insya Allah. Awas mas, ini istiqlal, didoain. Allah cukupkan kecukupannya dengan kecukupan yang sempurna. Amin. Allah angkat hutang-hutangnya dan dia wafat meninggalkan surplus, bukan hutang. Amin. Hutang. Mas, hati-hati dengan hutang loh. Nabi SAW itu menyolati jenazah di mayat nih. Nabi udah begini. Allahu Akbar. Tiba-tiba berhenti. Beliau kemudian berhenti, balik badan, nanya ke sop pertama. Apa pertanyaan Nabi kita tercinta Muhammad SAW? Nabi katakan, wahai para sahabat, apakah mayat ini ada hutangnya? Lihat, awas, lihat. Nabi nggak nanya. Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah haji? Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah umroh? Nabi nggak nanya, apakah mayat ini sudah punya rumah? Nabi nanya, apakah mayat ini ada hutang? Apa para sahabat jawab? Ya Rasulullah, beliau masih ada hutang. Berapa hutangnya? Gak banyak ya Rasulullah. 2 dinar. Antum tahu 2 dinar? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Kalau 1 gram itu 500 ribuan, berarti sekitar 2.500.000-an. Banyak apa dikit? Dikit. Banyak. Repot banget kalau 2.500.000 itu banyak. Berarti sudah di bawah garis kemiskinan. 2.500.000. Berarti kalau 2 dinar berapa? 5 juta. Nah, itu agak banyak dikit. 5 juta. Apa kata Nabi? Beliau ada hutangnya? Ada. Berapa? Wajah Nabi merah, mata beliau marah, dan kata beliau ada hutangnya? Ada. Berapa hutangnya?
2 dinar ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sholatkanlah bagimu. Nabi pulang, gak mau nyolatin jenazah yang ada hutang. Awas, yang punya hutang. Antum malam ini meninggal dunia, meninggalkan hutang, dan hutang yang tidak lunas terbayar, menjadi beban istrinya, menjadi beban anaknya, menjadi beban ayahnya, menjadi beban keluarganya, dan ruhnya terkatung-katung antara bumi dan langit, tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan hobi hutang. Dulu ketika tadi sudah saksikan video tentang bahaya dan begitu hebatnya riba dalam kehidupan kita sehari-hari. Kira-kira ada yang pernah melakukan transaksi riba? Ada yang berencana? Oke. Cuman kan kondisinya kadang dalam kehidupan kita itu kita butuh suatu barang tapi tidak mampu membeli secara cash. Misalnya nih, ada di antara kita mau beli laptop misalkan. Laptop itu kebutuhan sekolah tidak? Iya. Kita butuh beli laptop, sedangkan uang kita tidak cukup bayar laptop itu secara cash. Biasanya toko laptop itu kan kerjasama dengan perusahaan pembiayaan. Contohnya apa yang sering kalian apa sih istilahnya? Leasing. Oke. Nyicilnya ke leasing kan? Itu kira-kira ada transaksi riba nggak di situ? Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak dalam Islam yang menjadi solusi dari transaksi riba seperti yang tadi, pembelian kita tidak mampu bayar secara cash tapi kita butuh barang itu? Apa? Nah, inilah materi kita pada hari ini tentang murabahah. Murabahah itu kita kerjasama untuk pembelian suatu barang. Kan bagaimana seorang bisa membeli barang mahal seperti motor atau kendaraan dan lain tanpa riba? Misalnya siswa butuh laptop untuk sekolah tapi tidak bisa membayar tunai. Kan kalau nggak ada solusi dari agama kita, berarti agama kita tidak memberikan solusi dalam kehidupan. Ada solusinya. Apa solusinya? Yaitu murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah itu adalah jual beli barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak. Penjual dan pembeli menyepakati keuntungan dari barang yang dia beli tadi. Kalau misalkan nih kita beli kredit, coba kita buat ini ya. Nah, ini. Kalau kita kredit, ini kredit nih, si Daspa mau beli mobil. Barangnya mobil kan? Barangnya mobil nih. Daspa mau beli mobil. Harga mobilnya berapa biasanya harga mobil? Kita anggap 300 juta. Mau bayar cash, mudah nggak 300 juta? Sulit. Daspa pergi ke ini. Kan biasanya kan beli ke sini kan? Yang punya mobil ini kan dealer. Kemudian Daspa bayarnya ke dealer nggak? Dia pergi nanti ke bank lagi. Ini kan satu nih. Antara dealer dan mobil ini kan satu, masih satu atap. Tapi Daspa mau bayarnya nanti nggak langsung ke dealer, perginya ke bank, bayarnya ke sini. Iya kan? Daspa bayar ke bank. Harga mobil ini yang tadinya 300 kalau 3 tahun bisa jadi 350. Kalau 4 tahun
Nanti bisa jadi 400. Kalau 5 tahun tambah lagi, mungkin bisa jadi 500 juta. Itu kalau kita kredit di leasing. Itu tadi yang dijelaskan di video itu, ya kan? Riba, barangnya satu, harganya bisa jadi segini, bisa jadi segini, bisa jadi segini, dan bisa jadi segini. Barangnya satu, tapi harganya bisa jadi 4. Barang satu, harganya jadi 4. Untung nggak? Siapa yang untung? Ini yang untung sama ini. Yang dealer ini, yang dia dapat ya sesuai ini saja. Yang dapat banyak siapa? Ini yang banyak. Nah, itu kalau kredit. Kalau murobahat, tadi daspa, mau beli mobil harga berapa tadi? 300 juta. 300 juta. Nih, daspa mau beli mobil 300 juta. Dia pergi ke jalan. Ini yang punya kan? Pembayarannya kemana nanti? Dia nggak belinya ke sini. Dia ngadu ke pihak ketiga. Ada bank syariah. Daspa pergi ke bank syariah, ngomong kalau Daspa mau beli mobil, harganya 300. Nah, 300 dibelilah sama bank ini mobil seharga 300 juta. Kemudian Daspanya belinya lewat bank. Berarti bank ini sebagai penjual ke Daspa. Sepakatin sama bank dengan Daspa, saya bisa nyicil mungkin 5 tahun, kata Daspa. Sepakatinlah mereka, sekian keuntungannya. Akhirnya bank menjual ke Daspa dengan harga misalkan 380. Ini misalkan 380 dijual ke Daspa. Tapi ini kesepakatan antara bank dengan Daspa. Dan si bank ini menyebutkan atau menyampaikan ke Daspa bahwa dia belinya 300 dan dijualnya ke Daspa 380. Apa bedanya dengan kredit tadi? Harganya satu, Ustaz. Harganya satu. Harganya satu. Kalau kredit harganya bervariasi, bisa jadi 300, bisa jadi 350, bisa 400 dan seterusnya. Nah, itu perbedaan antara kredit dan murabah. Ada yang bilang nggak, bank syariah, produk bank syariah sama aja kayak bank konvensional? Ada yang beranggapan tidak? Ada yang mau melakukan transaksi murabah tidak? Enggak, di antara kita nih, ada yang mau transaksi murabah? Ada yang mau kredit? Oke, itu tadi pengertian dari murabah dan bedanya dengan sistem kredit konvensional yang kita temukan dalam kehidupan masyarakat. Jadi dengan mempelajari ini diharapkan kita bisa terhindar dari transaksi riba yang sering terjadi di masyarakat seperti leasing dan sebagainya. Sehingga dengan itu kita bisa terhindar dari siksa yang tadi. Karena tingkatan dosa riba seperti video yang kita tampilkan tadi itu ada 70 lebih tingkatan. Dan tingkatan paling rendah itu sama seperti berzina dengan orang tua kandung. Zina itu dosa besar. Dengan orang tua kandung lebih bejat lagi. Dan itu serendah-rendah dari riba. Serendah-rendah riba sama dosanya dengan zina dengan orang tua kandung. Dahsyat dosanya riba. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan dalam transaksi riba. Ya. Oke, apa landasan hukumnya? Tadi kita sudah bacakan di awal. Sebelum kita mulai pembelajaran tadi kita baca
ayat Quran di suratul Baqarah ayat 275 tentang riba dan murabahah. Itu dasar hukumnya. Ada juga hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian fatwa dari SMUI, karena dalam pemerintahan Islam di kita di Indonesia ini sumber hukum yang yang setelah Quran dan hadis kan ada ijma ulama. Kalau kita di Indonesia ada MUI. Jadi fatwa MUI mengharamkan riba. Jadi tidak ada di Indonesia negara kita ini yang melegalkan riba, tidak ada. Itu nggak begitu ya? Hukumnya haram. Kita ikut fatwa MUI. DSN ini kan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang murabahah ini tadi. Oke, itu dasar hukumnya. Kemudian apa ciri-ciri dari akad murabahah itu? Yang pertama, jual beli barang dengan penambahan keuntungan yang disepakati. Yang kedua, penjual wajib menjelaskan transparansi keuntungan dan margin dengan harga dia beli barang kemudian dia jual ke kita. Seperti Daspa tadi, dia beli mobil, pergi ke bank. Bank menyebutkan, saya beli mobil ini 300 tapi saya jual sama Daspa 380. Nah, itu bedanya. Kalau di kredit ada kayak gitu. Kalau kita kredit setahun sekian, 2 tahun sekian, 3 tahun sekian, DP sekian. Barang satu harganya banyak. Belum lagi bunga, denda dan sebagainya. Masih banyak lagi itu. Tapi kalau dalam murabahah kita mengajukan pembiayaan ke bank, minta pembiayaan, bank beli barang yang mau kita beli, dan si bank ini harus menyebutkan ke kita dia beli berapa, jual ke kita berapa. Mobil tadi dia beli 300, jualnya 380, harus disebutkan. Kemudian yang ketiga, barang yang diperjualbelikan harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak. Barangnya sudah pasti, bukan barang yang tidak nampak atau tidak jelas. Transaksi dilaksanakan secara tunai atau pembayaran yang disepakati bersama. Bisa tunai, jadi murabahah ini bisa tunai, bisa juga dengan kredit. Nah, mau kredit itu berapapun lamanya, harganya tetap sama, tidak beda. Mau setahun, 2 tahun, seterusnya, harganya tetap sama. Kemudian akad harus dilandasi dengan persetujuan. Dalam konsep muamalah, akad merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Jadi akadnya harus jelas, tidak mengandung unsur riba. Itu yang tadi, tidak ada riba, tidak ada gharar. Jadi itu ciri-ciri dari akad murabahah. Nah, ini contoh kasusnya. Sebenarnya contoh kasus ini tadi sudah dibahas juga di awal. Si Daspa beli mobil ini sama nih. Nah, itu contoh kasusnya tadi sudah ketika si Daspa beli mobil. Apa keunggulan dan tantangan dari sistem murabahah ini? Adapun keunggulannya yang pertama bebas dari riba. Kita tidak melakukan transaksi riba di dalamnya. Yang kedua, transparansi harga dan margin. Harganya berapa, keuntungan yang diambil oleh si bank berapa, jelas, tidak ada disembunyikan. Si bank dan si pembeli ini harus sama-sama tahu dan disepakati bersama. Yang ketiga, kepastian jumlah cicilan. Nah, berapa lama nyicilnya, sebulannya berapa bayar pasti. Dan yang terakhir sesuai prinsip syariah. Itu keunggulannya. Kemudian tantangannya yang pertama, dipersepsikan sama dengan kredit. Masih banyak orang yang menganggap murabahah kredit sama aja. Masih banyak masyarakat yang menganggap itu. Kemudian pemahaman masyarakat masih terbatas karena mungkin sosialisasinya masih kurang gencar. Risiko gagal bayar mas nasabah, kemudian pengawasan kebutuhan syariah ini tantangannya. Harus ada yang mengawasi. Makanya kalau di bank syariah kan ada dewan syariahnya. Kalau di MUI ada Dewan Syariah Nasional MUI, kalau bank juga punya Dewan Syariah masing-masing. Bank Syariah itu punya Dewan Syariah. Itulah yang mengawasi praktik riba ada nggak di transaksi yang ada di perbankan. Nah, itulah keunggulan dan tantangannya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak bisa. Ya. Kalau di perbankan
Sama biasa kalau gagal bayar sewa waktu kan misalnya. Ya, kalau di perbankan ketika kita gagal bayar, bukan gagal bayar, telat tempo, apa mas istilahnya? Kita jatuh temponya tanggal 10, kita gajian di tanggal 15, ya kan? 5 hari kan? Per harinya ada dendanya. Kalau di konvensional, misalnya nih Daspa beli mobil tadi, pergi ke leasing X misalnya, pas bayar di awal itu Daspa jatuh temponya disepakati tanggal 10. Dalam setahun pertama memang Daspa gajiannya di tanggal 7 misalnya. Jadi tanggal 10 sudah bayar. Masuk tahun kedua Daspa gajiannya di tanggal 15. Sedangkan jatuh temponya di tanggal 10. Justru otomatis si Daspa ini bayarnya nanti tanggal 15, lewat di atas tanggal 15 kan, paling cepat tanggal 15. Sedangkan yang temponya tanggal 10. Telat 5 hari. Atau bahkan bisa lebih dari 5 hari. Daspa biasanya dikenakan denda per harinya. Dalam merubah tidak seperti itu. Disepakati di awal. Kalau misalkan sekian bulan Daspa tidak bayar berturut-turut, maka Daspa diganti sanksi seperti ini. Sepakatan di awal. Ada di akad itu dijelaskan. Makanya dalam akad itu sekecil-kecilnya, sedetail-detailnya, dari yang kecil sampai yang besar disepakati bersama. Termasuk keuntungannya, risikonya dan sebagainya itu disepakati di awal. Oke? Oke. Sekarang silakan buat kelompok seperti kelompok yang tadi kita sudah susun. Silakan dibuat kelompoknya. Kemudian cari solusinya dengan prinsip syariah. Secara syariah, secara Islam, apa solusi dari masalah ini? Itu tadi masalah yang kalian temukan. Setelah itu nanti setiap kelompok menyampaikan hasil diskusinya di depan kita semua. Nanti ini didiskusikan. Setelah itu dipresentasikan hasil diskusi setiap kelompok ya. Kita kasih waktu 30 menit untuk diskusi masalah ini. Silakan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus yang telah kami diskusikan tadi, yang akan dijelaskan oleh Farid. Oke teman-teman, jadi ada beberapa masalah yang kita bisa temukan di kehidupan kita, terutama kehidupan bersama. Ini contohnya gitu ya. Misalnya Kindi pengen beli HP, cuman dia nggak punya uang tunai, jadi dia nggak bisa beli langsung di tokonya. Jadi tapi ada si Fulan yang nawarin diri buat beli pakai uangnya dulu. Kindi setuju. Fulannya tadi beli harganya 7.500. Nah, terus si Kindi nanya berapa dia harus bayar ke si Fulan. Fulannya bilang bayarnya nanti aja, tapi itu KPR, kredit kepemilikan rumah. Nah, jadi Jadi di masalah yang sering kita temuin itu kan orang-orang biasanya gengsi, pengen punya rumah mewah, tapi budget nggak mencukupi, jadi mereka lebih buat KPR. Nah, karena KPR itu semakin lama bunganya semakin bertambah, tapi penghasilan mereka itu tetap gitu-gitu aja, otomatis makin menunggak dong. Nah, kalau menunggak itu mereka nggak mampu, akhirnya disita. Menggunakan akun ibu saya. Nah, gara-gara menggunakan akun ibu saya, si penjual HP ini yaitu nagih kreditnya itu ke akun orang tua saya. Secara tidak langsung itu membebankan kami. Nah, kredit yang dibayarkan itu kan harus sesuai dengan kesepakatan sebelumnya. Cuman karena
akun kreditnya itu menggunakan akun orang tua saya tidak membayarnya langsung karena itu bukan masalah kami. Nah, ketika ibu saya ditelepon terus setelah 3 hari jatuh tempo, ibu saya pasti langsung nelpon om saya untuk membayar kredit dan bunga-bunganya. Nah, dan itu bunganya itu kita sebut sebagai riba. Riba sini itu kan nggak boleh. Jadi solusinya gimana? Solusinya ada 3. Yang pertama itu kalau om saya pengen kredit, jangan pinjemin akun orang tua, akun ke om saya. Yang kedua itu kalau mau jatuh tempo 3 hari atau 1 hari sebelum jatuh tempo itu om saya ditagih, marah itu juga nggak apa-apa. Yang ketiga itu dengan metode Islam, yaitu masalah yang kami temukan terkait dengan materi kita hari ini. Jadi tipologi masalahnya itu adalah Kiki ingin membeli Spaceman, sepeda motor Vespa Matic. Dengan harga satu buah kendaraan Vespa itu sekitar 50 juta untuk sebuah satu Vespa. Dengan penghasilan Kiki itu hanya sekedar 3 juta per bulan. Jadi kalau diibaratkan Kiki ingin membeli Vespa yang 50 juta dengan gaji 3 juta per bulan, sangat mustahil sekali. Betul tidak teman-teman? betul. Nah, jadi jalan alternatif bagi Kiki itu adalah dengan kredit. Dengan keinginan Kiki itu ingin membeli Vespa, itu adalah keinginan dia dulu, cuma tidak kesampaian. Jadi dia pengen sekali mempunyai sebuah Vespa untuk sebagai kendaraan pribadi dia. Nah, jadi dia meminjam kepada Bank XR untuk membeli Vespa. Adapun kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama bahwa murabahah adalah akad jual beli dengan menyebutkan harga pokok dan margin atau keuntungan yang disepakati bersama. Jadi murabahah itu harus disepakati dan disebutkan margin dari harga barang yang kita perjualbelikan. Kemudian yang kedua, akad ini bebas riba. Murabahah itu bebas dari riba karena tidak mengenakan bunga, tapi menetapkan margin keuntungan di awal, sudah disepakati di awal. Yang ketiga, transparansi dan kejujuran adalah kunci dalam murabahah. Dalam murabahah harus transparan margin dan harga barang yang kita perjualbelikan. Kemudian yang keempat, bahwa murabahah memberikan solusi pembayaran syariah. Murabahah itu adalah bentuk syariah atau solusi dari kredit konvensional yang menjadi masalah di kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, nilai-nilai Islam seperti keadilan, tolong-menolong, serta amanah tercermin dalam transaksi murabahah. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Dan bisa menjadi bekal kita di masa depan nanti, sehingga kita terbebas dari praktek riba dan kita bisa melakukan transaksi dengan prinsip-prinsip syariat. Sebelum kita tutup, mari kita akhiri pertemuan ini dengan doa. Doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi.